Itu waktu itu kan gini, jadi alat sosialisasi itu yang salah satunya paling efektif itu lagu. Iya. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Cokrosuar, pencipta lagu. Kemudian saya membuat syair, tanya Pak Bambang, Mas tolong buatkan lagu ini, dibuat bagus. Kemudian kita syuting, kita buat video klip, dan itu sangat bagus sekali lagunya. Video klip disiarkan di teman-teman radio. Lagunya disiarkan teman-teman radio, bahkan ada yang protes. Ini belum waktunya pemilu, itu bukan kampanye, itu lagu tentang Pak Bambang. Dan tanggapannya bagus sekali. Lagunya wis waktune. Masalah wis waktune. Iya. Jadi syutingnya aja di PRPP waktu itu. Oh. PRPP bulan puasa itu. Syuting kita manggil tim, kita waktu itu Pak Bambang di Jakarta. Pak Bambang di Jakarta, saya bingung ada acara apa di Dewan itu, lama. Jadi saya manggil beberapa teman tukang syuting itu, pokoknya syuting dulu. Syuting. Tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, teman dekat dari Pak Bambang sendiri ini, Bapak Zainal Mahirin Eskom, di mana beliau merupakan mantan anggota DPRD Jawa Tengah. Apakah itu betul, Pak? Ya, 2015. Oh, iya. Iya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ini kan teman dekat dari Pak Bambang, karena memang pada wawancara hari ini kami akan membahas perihal sejarah kehidupan Pak Bambang Sadono dalam rangka ulang tahun yang ke-65 nih pada tanggal 30 Januari lalu. Jadi memang udah lewat, tapi kita akan terus membahas ya, maksudnya 65 angka yang spesial, dan teman-teman Bapak juga sangat banyak sekali di berbagai proses kehidupan seperti itu. Namun sebelumnya saya mau tanya ke Pak Zainal dulu nih, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masih suasana cuaca hujan sehingga agak sedikit. Yeah. Agak mellow. Agak mellow. Iya, namun mungkin jika masuk ke pertanyaan pertama nih, sebenarnya sejak kapan sih Pak mengenal Pak Bambang Sadono itu? Saya itu pertama kali mengenal Pak Bambang itu saya kelas 3 SMP. 3 SMP? 3 SMP, waktu itu saya kan waktu itu suka sastra di Tegal. Itu SMP Negeri 3 Tegal. Oh iya. Saya dengarkan acara sastra di Radio Radar waktu itu. Ini kok ada suara pemandu acara atau yang diwawancari kok saya asing gitu, kok menarik, ngulas puisi, ngulas. Saya dari rumah itu datang cuma dari Nako lihat Nako. Oh ini tuh, terus namanya Bambang Sadono waktu itu tahun berapa itu? Saya masih SMP. Setelah itu saya tahu setelah nggak tahu tiba-tiba di Suara Merdeka Pak Bambang.
Di Suara Merdeka saya mengikuti karya-karyanya. Kemudian saya juga ketika Pak Bambang jadi redaksi, saya sempat itu ada cerita yang luar biasa. Jadi Pak Bambang jadi redaksi, saya kan ngirim itu. Iya. Jadi kiriman pertama saya itu cerpen, saya masih ingat itu. Masih ingat dimuat pertama Malam Takbiran waktu itu dimuat. Yang kedua saya ngirim puisi, keliru namanya, ditulis Bambang Supranoto padahal karya saya. Saya waktu itu kan masih muda ya, marah saya, mutung. Saya mutung ditulis. Saya masih ingat, sampai masih ingat judul puisinya, Secangkir Teh Poci untuk Eko Tunas itu, puisi panjang. Dinamai orang lain, saya marah banget. Terus saya enggak mau ngirim, saya ke Afrika. Itu cerita dengan Pak Bambang awal-awalnya itu. Iya. Berarti memang itu ya, maksudnya sudah mengerti, tapi kalau kenal satu sama lainnya pas di Suara Merdeka itu ya? Enggak, di redaksi itu ya? Enggak, itu belum. Itu belum bertemu malah? Belum. Lah, bertemu itu cuma lihat, oh itu Pak Bambang waktu di Tegal itu, oh ini sekarang di Semarang di Suara Merdeka. Lah waktu itu saya menjadi aktivis di politik di waktu terjadi reformasi. Kemudian saya kenal dengan temannya Pak Bambang juga. Pak Bambang mau nyalon Golkar di sini terus. Saya diundang. Oke, siap. Dan saya mutar-mutar Jawa Tengah itu. Berarti memang ya mulai kenal dekatnya itu ya pas jadi ketua Partai Golkar Jawa Tengah itu kan aktif juga seperti itu ya. Nah itu kegiatannya sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan pas jadi ketua Partai Golkar itu? Kemudian itu kan nyambung ke yang pencalonan gubernur juga ya 2008. Itu yang sangat menguras energi, tenaga, pikiran. Itu Pak Bambang itu kayak enggak punya rasa lelah. Jadi sampai para senior, jadi pengurus-pengurus yang lama sampai terheran-heran. Setiap minggu itu harus turun bahkan ke kecamatan, bukan kabupaten. Di Jawa Tengah, di pelosok-pelosok. Setiap minggu? Iya, setiap minggu. Turun ke pelosok-pelosok. Sampai ke pedalaman Banjarnegara, ke seluruh Jawa Tengah, ke pelosok-pelosok. Nah, saya menemani itu. Bahkan biasanya sebelum Pak Bambang datang, saya sudah datang dulu, saya menyiapkan dulu semuanya, sehingga agar acaranya tanpa hambatan. Ya itu sangat menguras tenaga, sangat luar biasa itu, pengalamannya sangat luar biasa dalam dunia politik saya. Itu pas mau nyalon gubernur atau pas belum, ketua? Itu belum ya? Belum. Bahkan itu masih jauh, belum. Bahkan ketika hari raya itu kan saya libur. Saya libur, istirahat di rumah. Hari raya 2 hari saya sudah dibel. Padahal dibel saya tahu. Jadi Pak Bambang cuma tanya, kabarnya gimana? Saya tahu itu isyarat. Saya suruh pulang ke Semarang gitu loh. Saya kan pulang ke Tegal. Gimana kabarnya? Waduh, saya suruh pulang ke Semarang. Saya pulang ke Semarang. Langsung kegiatan ke pelosok-pelosok desa di Jawa Tengah. Langsung menemui sampai ketua kecamatan, sampai ketua desa, tokoh-tokoh desa ditemui. Semuanya se-Jawa Tengah. Itu sangat luar biasa dan itu para senior dulu. Ya salut melihat seperti itu. Sangat luar biasa. Maksudnya itu ya, itu yang bikin maksudnya kita nggak jadi walaupun tetap capek tapi tetap semangat karena memang Pak Bambangnya sendiri pun juga nggak malas-malasan gitu. Dia ikut langsung itu ya kita jadi agak justru enak, kita yang kadang-kadang agak malas. Pak Bambang yang nyentil semangat lagi. Iya. Jadi nggak enak sendiri kalau kitanya nggak itu. Nyentilnya tuh kadang-kadang agak gimana ya? Saya udah lelah sekali itu. Saya ditelepon, sedang apa Pak Jenderal? Gitu toh. Akhirnya saya kerasa, iya,
saya lari lagi. Dan pada puncaknya itu ketika Pak Bambang punya ide untuk menggelar sebuah perhelatan wayang kulit se-Jawa Tengah itu di setiap kabupaten kota. Itu yang 35 hari itu kah? Ya, saya tumbang. Saya tumbang hari terakhir. Hari terakhir saya sakit. Saya tumbang, enggak bisa ikut. Jadi 33 saya ikut kemana. Jadi sebelum Pak Bambang datang, saya sudah menyiapkan semuanya. Bahkan kalau toh nanti ada mau wawancara siapa, tak anu dulu. Jadi acara itu semut itu berjalan semut. Yang sangat luar biasa waktu itu. Sangat luar biasa. Dari ujung barat Jawa Tengah sampai ujung timur Jawa Tengah, sampai Cilacap, sampai luar biasa. Tanpa lelah. Iya. Padahal dulu tuh sebenarnya kesempatannya gimana sih Pak? Maksudnya kesempatannya bagus atau dalam ketua Partai Golkar Jawa Tengahnya itu loh, kan sampai merencanakan tadi kecamatan, kemudian wayangan itu sebenarnya Bapak itu dulu kesempatannya bagus gak sih buat jadi? Bagus sebenarnya bagus. Tapi kita tahu di dalam politik itu kan ada beberapa hal yang sebenarnya kita penuhi. Tapi kalau terlalu idealis, ya kita memang ketinggalan. Pak Bambang itu sebenarnya sudah sangat bagus sekali, sangat bagus dalam rekrutmen kader, kemudian pendekatan dengan masyarakat dan lain-lain. Itu sudah dibangun 4 tahun di seluruh pelosok Jawa Tengah itu. Sampai ke desa-desa, bukan hanya di kotanya, tapi di desa-desa. Bahkan pernah satu hal yang menarik itu waktu di Banjarnegara, di sebuah desa di Banjarnegara. Waktu itu saya tahu, saya datang mendung. Kok mendung? Wayang sudah dipasang. Wayang. Kok mendung kayak gini? Nah, jangan-jangan hujan. Pak Bambang belum datang. Kemudian yang jadi tuan rumah itu narik saya. Mas, disarati biar nggak hujan. Loh, caranya gimana? Nyun sewu. Jadi pakaian dalam saya lemparkan ke atas. Atas genteng. Disuruh tuan rumahnya. Saya ngikuti. Repot. Tetap hujan. Hujan sampai nggak tuntas itu pertunjukan itu. Hujan deras sekali. Sangat luar biasa. Itu ya memang ya banyak sekali pengalamannya ya. Masa kan Pak Zainal tadi dari ketua Golkar Jawa Tengah, kemudian pencalonan gubernur, walaupun waktu itu kan saya masih sangat kecil ya. Jadi kecil. Mungkin yang pas perjuangan ketua Partai Golkar Jawa Tengah mungkin saya masih ingatnya sangat sedikit sekali. Tapi kalau buat yang pencalonan gubernur, saya kan banyak ikut Bapak juga ya, maksudnya jadi juga tahu bagaimana itu ya perjuangannya seperti itu. Tapi dulu Pak Zainal tuh menjadi menjadi bagian dari tim apa sih yang pas di pencalonan gubernur itu? Saya tim suksesnya Pak Bambang. Jadi bagiannya Pak Zainal apa itu pas? Saya itu biasanya itu mempersiapkan acara, kemudian bagaimana kita mengatur dalam acara itu orang-orang men-setting gitu, men-setting secara politis agar menciptakan sebuah opini. Menciptakan sebuah opini. Gitu. Jadi saya atur dulu. Kalau toh mau ngomong ini. Atur. Jadi kerja politis waktu itu. Kerja politis. Ya dengan suka dukanya, dengan
berbagai macam aneka kesedihan, kelelahan, sendaguro dan lain sebagainya, yang sangat luar biasa. Bahkan yang sangat menarik itu di dalam kelelahan, di dalam pergulatan untuk mencapai Pak Bambang sebagai gubernur itu, calon gubernur, itu banyak cerita-cerita menarik yang kadang kalau saya ingat sendiri ketawa terbahak-bahak sendiri. Jadi kayak seperti waktu di Rembang itu saya nyiapkan dulu. Pak Bambang biasanya datangnya setelah jam 7 malam. Saya jam 4 sore sudah datang sana ke arena. Kemudian saya siapkan editing, barangkali ada hal-hal yang nanti mengganggu sampai panitianya dan sebagainya. Kemudian waktu itu setelah saya siapkan maghrib, saya keluar mau ke masjid ceritanya. Saya pakai ganti pakaian. Ganti pakaian, habis maghrib saya ke situ, saya kan agak kayak jas itu. Lah orang nggak tahu dikira saya Bambang Sadono. Saya dipegang tangan kanan kirinya tuh, selamat Pak Lulu, diganti-ganti. Saya kan bingung, ini orang salah paham. Ini orang salah paham ini. Terus saya masuk, saya pelan-pelan keluar saya. Padahal harus ada yang banyak saya siapkan. Setelah jam 7 lebih lah Pak Umum datang, baru paham. Banyak cerita yang lucu yang bisa menghiasi sebuah sebuah kelelahan waktu itu. Jadi membangun sebuah kegembiraan dalam rangka untuk mengusir kejenuhan, kelelahan dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang menarik, apalagi ketika yang lucu lagi itu di Rembang kalau nggak salah. Jadi di Rembang itu kan Pak Bambang mengadakan pentas wayang kulit semalam suntuk. Setiap hari. Nah di Rembang itu sudah saya siapkan. Saya lihat dalangnya kok dalangnya anyar ini. Bukan dalangnya. Dalangnya anyar. Agak gimana gitu ya. Kemudian saya SMS Pak Bambang belum datang. Mas Bambang, dalangnya durung dadi. jadi ada lucu-lucu lah, hal-hal yang lucu di balik sebuah perjuangan untuk. Tapi itu ya satu hal yang saya salut dari Bapak itu, maksudnya Bapak kan sering bekerja sama dengan orang lain ya, maksudnya entah di bawah atau di atas seperti itu ya. Tapi kok masa sepertinya semuanya itu kok menjadi pada akhirnya menjadi teman seperti itu loh Pak. Maksudnya tidak ada kayak kamu staf nih gitu, kamu pengurus, jadi semuanya tuh dianggap sebagai satu kesatuan seperti itu Pak Zainal. Itu yang contohnya ya Pak Zainal ini ya, maksudnya kan jadi teman dekat juga walaupun itu yang belum jadi tim yang sukses. Jarang dimiliki oleh beberapa tokoh seperti Pak Bambang ini kan yang luar biasa. Bahkan saya masih ingat sekali. Jadi pada waktu kegiatan rame, saya tiba-tiba saya harus ke Bali dengan almarhum Hasanuddin, ketua PRSNI Jawa Tengah. Harus ke Bali karena ada acara radio di sana. Saya pamit sama Pak Bambang. Mas, saya mau ke Bali. Saya berhenti kegiatan dulu 2-3 hari. Siapa Pak Bambang bilang gitu toh. Saya pulang, tiba-tiba saya diantar tiket pesawat sama KTP-nya Pak Bambang. KTP-nya ini untuk pulang pergi Bali, Semarang. Loh, kok sudah dikasih ini? Oke lah saya. Nah waktu di bandara itu ternyata ada petugas bandara yang asalnya itu dari Jawa Tengah, yang kenal Pak Bambang, yang tahu beritanya. Saya sodorkan KTP-nya, kan KTP Pak Bambang, saya KTP saya. Dia liatin saya terus. Selamat siang Pak. Ya selamat siang. Saya batin, ini keliru, ini dikira saya Bambang Sadono. Ini keliru. Terus saya keluar dari itu yang kayak loket itu, keluar. Saya diantar satpam. Satpamnya suruh antar saya.
Saya belum. Karena KTP-nya pakai KTP Bambang Sadono. Ya itu salah satu contohnya juga ya, maksudnya kan juga membantu teman juga ya. Ya. Itu kan nggak main-main juga Pak Bambang biasanya kalau membantu orang itu ya. Betul, komitmennya tinggi. Dan yang sangat saya banggakan Pak Bambang dan mudah-mudahan menjadi contoh yang orang-orang yang lain. Ketika Pak Bambang membantu seseorang di dalam karir atau di dalam apapun, itu tidak seolah-olah, tidak semata-mata Pak Bambang membantu. Jadi kayak misalnya orang mencangkul itu, kalau membantu kan sini cangkulnya, tak cangkul. Pak Bambang enggak. Tapi dari sisi tertentu, sebenarnya Pak Bambang itu membantu sekali. Tanpa diketahui orang itu gitu. Tanpa diketahui. Ini ciri khasnya Pak Bambang itu. Sehingga memang kadang-kadang orang salah paham. Orang salah paham dengan Pak Bambang. Saya batin, ini sudah didorong dari samping sini, kemudian meleset, Pak Bambang dorong lagi dari samping kanan, dia nggak paham yang dibantu. Kebanyakan begitu. Iya. Kebanyakan padahal betul-betul disupport itu. Disupport sekali. Itu caranya Pak Bambang lah di dalam membesarkan orang. Saya kira bukan hanya saya, banyak sekali. Banyak sekali relasi Pak Bambang dengan yang lain-lain itu. Iya, tapi itu ya, saya dengar dari Pak Bambang ini katanya bukan podcast pertama yang Pak Zainal juga, maksudnya katanya dulu pernah itu ya, kegiatan podcast yang memindahkan studio di, itu ceritanya bagaimana Pak? Jadi waktu itu saya punya pikiran sosialisasi yang agak dekat. Itu pada zaman itu ya? Pak Bambang sudah mulai mau nyalonkan. Jadi gubernur. Kemudian saya menghubungi, kebetulan saya pengurus PRSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional, ketuanya Pak Hasanuddin almarhum. Kemudian saya ngomong, Mas, radionya setiap hari tertentu 1 jam saja untuk wawancara. Iya, punya radio berapa? Dia punya radio 3 jaringan. Kemudian ditambah beberapa radio, jadi beberapa radio siaran bersama waktu itu. Wawancara Pak Bambang tentang ide-idenya, program-programnya, dan lain sebagainya. Kayak podcast seperti ini. Tapi itu langsung disiarkan. Langsung. Disiarkan langsung. Kalau nggak salah mulai pukul 10. 10 pagi sampai jam 11 itu. Sampai Pekalongan, sampai kemana-mana itu. Jadi itu salah satu cara sosialisasi lewat radio. Bahkan tidak berbicara tentang gubernur, berbicara tentang program masyarakat, tentang program-program masyarakat, tentang permasalahan masyarakat, dan ya sedikit tentang politik kadang-kadang. Itu tanggapannya Pak Bambang gimana itu Pak? Ya enjoy sekali. Jadi Pak Bambang jadi hostnya waktu itu. Kita ngundang. Hari ini siapa? Ini siapa? Tapi ya memang Pak Bambang dulu ada sejarah menjadi penyiar radio juga soalnya ya. Jadi udah tahu juga gitu. Iya, jadi kita manggil dari mana-mana itu, termasuk almarhum BGS itu. Juga pernah kita diwawancari Pak Bambang lewat radio yang disiarkan oleh beberapa radio di Jawa Tengah. Iya. Salah satu hal lain juga itu ya, katanya Pak Zainal ini juga membantu dalam membuat lagu-lagu kampanye itu. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Itu waktu itu kan gini. Jadi alat sosialisasi itu yang salah satunya paling efektif itu lagu. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Cokrosuar. Pencipta lagu. Kemudian saya membuat syair tanpa Pak Bambang, Mas tolong buatkan lagu ini
dibuat bagus. Kemudian kita syuting, kita buat video klip. Iya. Dan itu sangat bagus sekali lagunya. Video klip disiarkan di teman-teman radio. Lagunya disiarkan teman-teman radio. Bahkan ada yang protes. Ini belum waktunya pemilu. Itu bukan kampanye, itu bukan kampanye. Itu lagu tentang Pak Bambang. Dan tanggapannya bagus sekali. Lagunya wis waktu nih. Masalah wis waktu nih. Iya. Jadi syutingnya aja di PRPP waktu itu. Oh. PRPP bulan puasa itu. Syuting kita manggil tim. Kita waktu itu Pak Bambang di Jakarta. Pak Bambang di Jakarta, saya bingung. Ada acara apa di Dewan itu. Lama. Jadi saya manggil beberapa teman tukang syuting itu. Pokoknya syuting dulu. Syuting biayanya apa urunan. Termasuk teman saya Pak Samsul itu. Pak Samsul ikut tak syuting tapi urun. Wah, mengorbankan material juga. Ya cuma dia, capek. Dia ikut nebeng. Jadi ikut jadi backgroundnya itu loh. Ikut. Dan video itu pun ketika Pak Samsul kampanye dibawa untuk kampanye dia juga itu. Sangat menarik waktu itu. Iya. Terus tadi kan kita udah berbicara mengenai wayangan yang 35 hari itu ya, maksudnya kan budaya dan wayangan kan nggak bisa itu ya, maksudnya melekat dalam diri Pak Bambang Sadono juga seperti itu. Nah, salah satu yang paling saya ingat nih, ini saya agak penasaran nih Pak. Salah satu yang paling saya ingat pas masa-masa itu ya apa yang pas wayangan 3 dalang itu loh, yang semar-semar itu loh Pak, yang ada Entos, terus siapa lagi tuh Pak? Iya. Itu soalnya kan ya pada waktu itu kan saya sangat itu saya gila wayang ya pada waktu itu, memang sangat menggemari itu. Ada nggak sih yang diingat pada waktu itu, sebenarnya ceritanya bagaimana kok bisa ada ide seperti itu dan realisasinya menurut Pak Zainal dulu? Nah, itu kan sebenarnya hal yang apa ya, yang baru. Kalau nggak salah waktu itu Pak JK datang juga, kalau nggak salah Pak Yusuf Kala. Pak JK datang itu ada Entus, terus ada adiknya Dalang siapa itu? Joko Edan ya, Joko Edan ya sih? Adiknya yang juga pengurus PRS ini, Dalang terkenal itu. Warsono Sleng. Iya. Warsono Sleng. Akrab juga sama kita. Warsono Sleng. Jadi orang pun apa ya, terbelalak ketika melihat pentas wayang itu. Loh kok aneh ini. Dan sangat luar biasa, apalagi tingkah polanya Entos itu. Iya. Jadi merasa harus nomor 1 saya dibanding yang lain. Oh, gitu ya. Sangat menarik waktu itu. Ya, soalnya ya itu ya Pak, maksudnya itu salah satu momen yang paling saya ingat soalnya Pak waktu itu. Ya di RRI itu. Iya. Di RRI. Kemudian kalau maju sedikit ya, itu kan tahun 2008 apa 2007 ya waktu itu? Sekitar 2008 ya. Iya, kemudian kan tahun 2009 kan itu ya Pak Bambang kan sayangnya tidak jadi, kemudian menjadi DPRD Jateng gitu ya. Itu dengan Pak Zainal juga kan? Iya, betul. Itu. Nah, waktu itu mungkin ini agak maju sedikit ya, mungkin saya mau tanya pas momen-momen itu ya, masa kan tadi kan Pak Bambang nggak jadi itu ya. Iya. Itu gimana itu Pak suasananya waktu itu? Apakah sudah ada kayak perasaan wah kayaknya nggak jadi nih gitu? Enggak, saya kayak apa ya, saya punya pengalaman spiritual. Jadi malam itu saya ingat betul, saya dari Bumiayu itu hari terakhir. Hari terakhir waktu pemilihan. Hari terakhir saya dari Bumiayu sendirian saya, habis sosialisasi Pak Bambang, kemudian sampai di Kabupaten Tegal itu, sebelum Kabupaten Tegal saya telepon sama teman-teman, semangat, tak telponi semua, semangat. Ada sesuatu yang saya gitu loh, saya gelisah sekali. Sampai tak telponi teman-teman, ayo semangat, kita menang. Tapi ada sesuatu yang aneh di hati saya. Ini apa ini? Kemudian saya pulang
pulang udah selesai. Pulang, kemudian itu pemilihan terjadi. Sampai saya nggak berani datang ke rumah Pak Bambang. Padahal saya nggak berani. Saya di rumah. Nggak tahu itu firasat waktu itu ya. Saya di rumah itu. Gimana ya. Ya yang terjadi seperti itu. Tapi tidak memalukan lah. Perjuangan Bambang dengan nilai seperti itu tidak memalukan. Tidak memalukan saya kira. Itu usaha yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ada apa ya? Jadi ketika malam itu saya masih ingat saya telepon beberapa teman, saya teriak-teriak sendiri tuh, semangat, ayo semangat, cepat keluar rumah, jam 11 itu. Tetangga kayak orang gila tuh. Kemudian saya sampai di rumah, saya udah nggak enak. Jadi, mudah-mudahan menang. Sampai pagi, kemudian siaran televisi itu di syuting di rumahnya Pak Bambang. Saya mau datang itu sudah, waduh rasanya nggak karuan. Waktu perhitungan itu, ini gimana, rasanya sudah nggak enak. Udah nggak enak. Tapi Pak Bambang luar biasa sikapnya. Ketika tahu hasilnya, kemudian saya, Pak Bambang, terus satunya siapa lagi menanya Pak Bambang, manggil media. Saya ingat betul. Jadi saya terus di tengah Pak Bambang, sebelahnya Pak Faduli kalau nggak salah. Manggil media, wawancara langsung di kayak televisi itu di syuting. Itu terus yang itu ya kayak bilang selamat ke yang itu ya. Iya. Dan itu diucapkan selamat. Saya baru lego sekali. Luar biasa. Terus kemudian baru ya kalau begitu saya akan tetap di Jawa Tengah bersama teman-teman. Saya paham isyarat itu. Pak Bambang mau di Jawa Tengah. Akhirnya mencalonkan di Jawa Tengah dan bareng-bareng di Dewan. Saya sebagai anggota, Pak Bambang sebagai wakil ketua waktu itu, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Bareng. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Tapi itu gak sih Pak, maksudnya kan ya setelah kekalahan itu Pak Bambang ngomong apa sih ke tim itu? Ada briefing nggak? Enggak. Setelah Pak Bambang dengan legolilo kita itu sampai kayak trauma. Saya mau ke Tegal kan waktu itu daerah pemilihan saya sudah tahu. Saya membina di Tegal. Saya cara-carasan. Udah secara psikologi terpukul betul saya. Tapi Pak Bambang tidak. Ngomong dengan tegarnya, ayo terus. Akhirnya membangkitkan kita itu. Jadi kerja belum selesai. Nah, membangkitkan kita mulai lagi ke Tegal, ke Pekalongan, terus ke daerah-daerah. Mulai lagi apa itu Pak? Kegiatan partai. Oh, kegiatan untuk partai. Pencalonan itu kan. Oh iya. Untuk pencalonan. Iya, aku nggak gimana ya? Aku nggak bisa ngebayangin tekanannya bagaimana sih, Mas. Itu kan melibatkan banyak sekali orang ya. Iya. Perjuangannya Pak Bambang itu dan dengan menyikapi kekalahan itu ya, maksudnya ya nggak bisa bayangin aja gitu. Gimana Pak Bambang bisa dibilang menenangkan yang lain atau bagaimana seperti itu? Yang saya ingat
ketika malam itu Pak Bambang kalah dalam Pilgub, saya ke Pak Bambang, bahkan dengan Bu Bambang, malah diajak makan ke sebuah warung makan. Saya ingat Pak Bambang pakai jaket putih. Kemudian di situ saya melihat kok tegar sekali gitu loh. Kok tegar sekali. Padahal saya sudah tidak karuan di pikiran saya. Itu pagi pun malam saya ketemu makan di sebuah warung makan. Tegar sekali. Ya biasa bicaranya. Nah, dari itu saya banyak mengambil hikmahnya. Banyak mengambil hikmah bahwa di dunia politik itu bahwa kekalahan itu hanya masalah waktu aja. Hanya masalah waktu, kalah di sebelah kiri akan menang di sebelah kanan. Hari ini akan kalah, besok akan menang. Oh, ini masalah politik kan. Dan tegar sekali. Saya kira ya mungkin loh. Kalau yang lain sudah sangat sulit untuk bangkit lagi, itu tegar, sangat tegar sekali. Sangat luar biasa. Dan itu banyak dicontoh oleh teman-teman dalam menghadapi sebuah kegagalan. Karena kegagalan dalam politik itu kan sukses yang tertunda gitu. Iya. Ya itu ya. Maksudnya ini salah satu apa ya? Insight baru ya. Soalnya kan aku nggak banyak ngerti mengenai bagaimana situasi dibalik pada masa-masa itu karena masih kecil seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk pandangan yang bermanfaat juga yang bisa aku ambil gitu dari bagaimana dulu Bapak. Tapi setelah itu kan di DPRD ya dengan Pak Zainal itu ya. Ada pengalaman menarik kah pas di situ? Maksudnya Pak Bambang bagaimana sih sebenarnya pada waktu itu? Kalau dengan Pak Zainal? Ya masih sangat baik sekali lah Pak Bambang ketika di DPR. Jadi ketika saya ada masalah apa-apa, mesti saya lari ke Pak Bambang. Ini masalah ini, ada curhatnya ke Pak Bambang. Curhat politik dan lain sebagainya itu loh. Jadi sebagai menampung, Pak Bambang menampung. Dan ketika menjadi salah satu ketua DPR Jawa Tengah, saya kira anggota dewan dari fraksi Golkar itu sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada konflik, sama sekali nggak ada benturan dan lain sebagainya, sangat harmonis sekali. Jadi sangat pandai lah Pak Bambang dalam memanage konflik, memanage orang, memanage organisasi itu yang sebenarnya patut dicontoh oleh adik-adik, oleh para politikus yang baru mungkin, sehingga wajah keras dari politik itu bisa ditutupi atau bisa dihilangkan bahkan dengan wajah yang santun, dengan kesantunan dan lain sebagainya. Bolehlah kita berkonflik begitu keras, tetapi dengan sikap-sikap yang sangat dewasa, sikap dewasa, santun, kemudian sangat apa ya. Jadi ketika saya hari ini bertempur, saya harus ingat besok. Saya harus ingat besoknya gimana gitu. Itu Pak Bambang gitu. Hanya bertempur, jangan bertempur nggak ingat besoknya. Saya bertempur hari ini, tapi besoknya gimana gitu. Itu perhitungan yang sangat dewasa dari Pak Bambang. Yang saya contoh sikap-sikapnya. Oh, caranya seperti itu. Jadi enak. Adem di dalam menghadapi masalah-masalah politik itu. Bahkan ketika di Dewan itu, ketika saya dicopot dari jabatan di fraksi, saya santai aja. Coba kalau saya tidak nyontoh Bambang, saya mungkin akan marah-marah. Tapi saya santai aja. Oh iya, santai aja. No problem saya. No problem. Ya, tapi kan seperti yang kita tahu ya, setelah itu kan Pak Bambang ke DPD ya, kemudian mencalonkan lagi tapi belum berhasil seperti itu. Lah itu masih komunikasi dengan Pak Zainal pada waktu itu setelah itu? Komunikasi. Waktu DPD ya komunikasi, bahkan saya berkomitmen waktu itu kalau
di Ngalian itu, terutama di lingkungan saya, harus menang mutlak. Alhamdulillah terpenuhi. Menang mutlak di sini harus menang mutlak. Masih berkomunikasi dengan Pak Bambang. Ya itu ya, maksudnya buktinya ya sampai sekarang ini masih seperti itu. Tapi kalau maksudnya pada tahun 2020 ini kan Bapak mulai masuk ke YouTube seperti itu ya, itu masih mengikuti juga Pak? Oh iya, saya ikuti terus. Saya ikuti, bahkan pasti saya ke jarak di Facebook saya. Setiap setelah tampil Pak Bambang, beberapa hari kemudian nanti ke Facebook saya tak share lagi. Itu setiap saat. Oh iya. Setiap saat itu. Dan banyak yang telepon ke saya. Itu siarannya di mana? Dikira masih di Golkar itu. Pendapat Pak Zainal mengenai langkah Pak Bambang yang ini bagaimana Pak? Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya kan kita orang-orang politik itu kan ingin bersuara. Iya. Jadi secara nurani itu ingin bersuara, ingin perubahan, ingin bersuara. Nah, Pak Bambang sangat tepat sekali dengan menggunakan media podcast itu untuk menyuarakan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, menyuarakan sesuatu, mewakili masyarakat, sehingga kegiatan itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan masalah politis sebenarnya. Pesiaran itu. Ini juga secara langsung menyampaikan aspirasi juga seperti betul, itu ya ini ya. Betul. Jadinya memang memang sangat di dunianya Pak Bambang itu sebenarnya ini. Dan itu sangat betul itu. Jalurnya betul. Jadi di podcast itu bisa menyalurkan segala sesuatu, ide-ide maupun memancing idenya orang lain untuk disampaikan kepada masyarakat. Iya. Ya semoga itu ya lanjut terus seperti itu ya Pak Zainal. Kemudian setelah kita bahas ini ya, tadi kan banyak sekali fase-fase dalam kehidupannya Pak Bambang yang juga ada Pak Zainal seperti itu. Setelah selama ini apa sih kesan yang paling didapatkan dari Pak Bambang? Ya. Jadi Pak Bambang itu sebenarnya orang yang tahu akan orang gitu. Kan istilah saya, yang tahu akan orang. Jadi misalnya saya itu siapa dan saya enaknya di mana, pasnya di mana. Itu Pak Bambang tahu persis. Waktu dulu mau pencalekan, saya kan minta di Pekalongan waktu itu. Saya tidak Pekalongan, Pak Bambang enggak. Tegal aja. Padahal saya tahu di Pekalongan itu suaranya lebih banyak Golkar. Tapi di Tegal aja. Saya nggak sadar waktu itu. Aduh, di Tegal berat. Ya saya lakukan itu Tegal, ternyata bener. Jadi apa ya? Tak tahu sebenarnya. Tapi dengan penyampaian yang biasa, penyampaian yang sangat biasa itu. Iya sih, maksudnya. Setelah saya wawancara, masa kan saya sudah wawancari banyak teman Bapak seperti itu ya. Ada juga yang bilang bahwa Bapak itu tidak akan mengambil orang yang memang bukan di bidangnya seperti itu. Jadi kalau memang dia orang media ya di media, orang politik maksudnya kan Bapak berada pada dua dunia ini seperti itu, Pak Zainal. Ya, kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak Zainal, maksudnya Bapak kan sekarang sudah masuk ke dunia media sosial, terutama di YouTube seperti itu ya. Apa sih harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono setelah menginjak usia 65 tahun ini? Monggo. Saya kira kalau usia Pak Bambang 65 itu masih sangat pantas untuk berkiprah lagi di dunia politik. Masih sangat, bahkan semakin matang. Apalagi dengan punya media seperti podcast dan lain sebagainya. Dan itu akan semakin membawa Pak Bambang ke dalam suasana hati masyarakat, karena dari podcast kita sebenarnya tahu yang kita wawancarai, kemudian narasumber itu ya. Kemudian masyarakat pun tahu, semakin tahu,
siapa sebenarnya Pak Bambang Sadono. Ketika siaran kita lihat di podcast itu semakin melihat kompetensinya, oh ini pantas untuk dijalankan lagi dan sebagainya lah. Saya kira masih pantas Pak Bambang untuk tampil lagi di dunia politik, masih sangat pantas. Dan kalau dunia politik kan walaupun 65 di dunia politik itu masih muda. Oh gitu ya? Masih muda, banyak tokoh-tokoh politik yang sudah 70 tahun, 5 tahun semakin matang. Karena di dalam dunia politik kan otak, pikiran, dan kebijaksanaan hati yang kita butuhkan. Kedewasaan juga ya, yang berasal dari pengalaman. Iya, itu sangat diperlukan. Itu. Pak Bambang sudah begitu banyak makan asam garam tentang politik. Iya. Tapi kayaknya kalau gubernur lagi kayaknya enggak juga. Kayak udah selalu itu juga, walaupun lebih banyak yang bantuin sepertinya ya masnya. Keluarganya sudah mulai paham semua, dengan Mbak Mesti juga yang udah masuk ya toh. Jadi ya mungkin ditunggu saja ya maksudnya bagaimana kiprah Pak Bambang nanti. Iya, mudah-mudahan semakin banyak berkiprah dan kembali bisa ke dunia politik sehingga bisa secara nyata menyuarakan kita semua, memberikan aspirasi kepada Pak Bambang. Karena jarang sekali orang seperti Pak Bambang, seperti waktu jadi ketua Golkar itu bisa turun sampai ke kecamatan, sampai ke desa. Itu barang langka bagi saya. Seorang ketua partai yang turun sampai ke kecamatan, itu barang langka. Biasanya hanya turun ke tingkat tertentu kemudian pulang lagi. Enggak. Menyempatkan diri, mau menemui mereka, menggali apa yang keinginan mereka, kemudian membaca, kemudian merencanakan enake dipieke kalau ada masalah. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jika begitu selesai sudah sesi podcast dan wawancara pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Zainal sudah menyempatkan dan sharing-sharing ya mengenai bagaimana dulu Pak Bambang dan proses-proses yang dihadapi, fase-fase yang ada. Mungkin ada kata-kata penutup mungkin dari Pak Zainal? Saya selalu berharap mudah-mudahan Pak Bambang itu kalau dilihat 65-nya, jangan dilihat umurnya 65 ketika kita akan mengabdi kepada itu. Pak Bambang sangat layak pikirannya, tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa memberikan warna lain, akan bisa memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Masih sangat layak Pak Bambang untuk tampil kembali di kancah politik, saya kira itu. Iya, oke. Ya itu ya, semoga bermanfaat bagi para penonton di rumah ini yang sudah mendengar. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya ya, dan insight-insight baru yang saya dapat. Semoga bermanfaat bagi Pak Zainal juga. Amin. Sudah sharing seperti ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau saya salah ucapkan. Terima kasih Pak Zainal tadi ya. Moga-moga kita bisa sharing-sharing lebih luas lagi di berbagai topik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono. Berikut Pak Zainal, tetap di channel Bangsa TV.